ciri-ciri saham yang layak dibeli. Kenapa sih kita angkat yang pertama tuh ini? Karena kita melihat di market ini banyak sekali trader, baik yang udah pengalaman atau yang pemula, itu mereka beli saham karena denger kata orang, kata influencer dan lain sebagainya gitu. Jadi istilahnya apa? Istilahnya dengar dibeli, dengar sana dibeli, dengar situ dibeli, dan akhirnya kadang kita nggak tahu ini saham apa. Nah, yang jadi masalah apa? Katanya bagus, kita beli. Kata berita ini bagus, kita beli, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa sih teman-teman? Ujung-ujungnya, berapa banyak sih orang trader yang nyangkut dari sejak dia mulai trading di tahun 2020? Banyak gak? Ya, yang untung banyak teman-teman. Yang untung banyak, karena yang cerita pasti yang untung semua. Tapi yang rugi, saya nggak akan ngomong berapa jumlahnya, maksudnya berapa persentasenya. Cuma teman-teman kira-kira sendiri. Coba cek porto Anda, porto temennya, porto saudaranya, atau siapapun yang teman-teman sekantor yang trading. Coba tanya, ngobrol-ngobrol. Wih, petirnya gede banget tuh. Coba cek, porto lu hijau atau merah? In total, market value-nya. Nah, itulah kenapa kita fokus yang pertama adalah mempelajari ciri-ciri saham yang layak untuk dibeli, gitu. Nah, jadi satu yang paling ya, saya kemarin baru utak-atik saham yang bagus banget sepanjang tahun 2020, 2021 gitu ya. Sekarang ternyata nasibnya tuh gila-gilaan loh. Nasibnya itu dahsyat sekali gitu. Dahsyat jelek gitu ya. Dahsyat jelek. Trading Lab PTM. Seperti contoh KF, teman-teman. KF itu dulu itu sempat mencapai harga 7.000 ya. Ayo, siapa yang pernah beli KF dan pernah untung di KF? 7.500. 7.500 ini KF. Oh my god. 1.600 sekarang. Hah? Yang nyangkut gak akan cerita-cerita teman-teman. Di sosial media, di Instagram dan lain sebagainya. Yang nyangkut, gue nyangkut KF dari 7.500 sekarang di 1.600. Gak akan cerita. Ya kan? Nah, kita di sini di Galeri Saham, kita sebagai analis yang independen, kita mau share bahwa sebelum kita dengar kata orang, sebelum kita dengar kata teman, sebelum kita dengar kata A, B, C, siapapun itu gitu ya, kita harus ngerti dulu bahwa ada kriteria karakter dari saham yang layak untuk kita beli. Nah, ini kita nanti seri berikutnya kita akan belajar gimana cara belinya dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bicara karakter dulu. Jadi untuk kita bisa menghindari pergerakan harga saham yang turun karena kita ikut-ikut kata orang, di sanalah kita harus belajar mencari alasan kita untuk trading di saham. Jadi pada dasarnya simple. Teman-teman mau beli saham buat apa? Buat invest atau buat trading di sana? Mau invest atau mau trading? Nah, pertama, kalau bicara invest, kita harus ngerti dulu invest itu apa. Investasi adalah membeli sebuah aset yang diharapkan nilainya bisa tumbuh dan berkembang dengan resiko tertentu yang bisa kita kalkulasi di sana. Nah, tapi seiring dengan nilai yang tumbuh dan berkembang, investasi juga ada unsur passive income. Passive income dalam arti apa? Ada dari recurring income. Kalau rumah itu disewain, kalau apartemen itu disewain, ruko itu dikontrakin gitu ya. Kalau saham dapat dividen. Nah, itu bicara untuk invest, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman beli saham buat invest, buat apa? Buat gue nggak mau kerja lagi, gue mau pensiun dini. Dividen dari saham udah menutup biaya hidup belum? Udah segede gaji belum? Udah segede gaji lu belum? Gaji sebulan 5 juta. Setahun kali 12 kan? 60 juta. Dividen yang dapat berapa? 6 juta. Ya. Gak usah mikir untuk pensiun dini gitu ya. Retire yang enggak gitu loh. Tapi kalau dividennya udah 60 juta, nah itu udah silakan deh mau ngapain gitu kan. Nah, jadi ciri-ciri saham yang layak untuk beli buat invest adalah dia itu harus punya kinerja bisnis yang bagus. Bukan kinerja harga saham. Oh, sahamnya naik terus 5 tahun terakhir. Bukan di sana. Tapi di kinerja bisnis. Simple aja. Bahwa
earningnya terus naik, gitu kan, profit marginnya relatif stabil, nggak ambles, gitu, nggak tergerus, gitu ya, profit margin relatif stabil, lalu abis itu profitnya juga tumbuh, dan perusahaan itu nggak neko-neko, nggak ada untungnya tuh karena jual aset, untungnya kayak karena jual unit bisnis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar organik, kurang lebih seperti itu. Dan dia harus rutin bagi dividen. Itu karakternya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat saham, wah tahun 2020, wah saham sektor farmasi, wah bagus banget, bla 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 bla. Lihat dulu laporan keuangannya. Oh laporan keuangannya, ya merah, tapi nanti kan akan bagus. Kata siapa nanti akan bagus? Itu kata orang itu. Dia ngomong ada agenda tersendiri mungkin, gitu. Atau dia nggak ngerti apa-apa, dia ngomong kayak gitu. Ya kan bagus dong, kenapa? Karena vaksin lah segala macem, gitu kan. Berapa banyak orang yang mendengar hal tersebut dan ikut-ikutan beli kan di sana. Nah jadi kalau labanya nggak jelas, penjualannya nggak jelas, nggak konsisten, nggak pernah bagi dividen dan lain sebagainya, dia nggak layak invest. Dia layaknya untuk di tradingin kalau momennya tepat. Jangan invest, itu salah total, gitu ya. Jadi ciri-ciri saham yang yang layak untuk dibeli, untuk invest, tadi yang saya bilang, gitu. Laba penjualan cenderung stabil naik, net profit marginnya relatif stabil, profitnya juga stabil untuk tumbuh, dan profitnya itu nggak banyak pendapatan lain-lain gitu, akibat dari pendapatan lain-lain, jual aset dan lain sebagainya, dan selalu bagi dividen. Itu teman-teman layak untuk invest. Kita belum bicara beli ya, kita nggak bicara beli di sini. Kalau company-nya itu nggak seperti yang tadi 3 diceritain, maka dia tidak untuk invest, tapi untuk trading, gitu. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Saya mau beli saham ini, kenapa? Sentimennya bagus, sentimennya mengenai kesehatan, sentimennya tentang digital era, sentimen tentang e-commerce apa segala macam gitu ya. Tapi keuangannya itu nggak terbukti gitu ya. Itu bukan untuk invest, itu buat trading. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu untuk invest teman-teman. Sekarang untuk trading, apa ciri-ciri saham yang layak untuk dibeli untuk trading? Belum tentu yang tadi tidak layak diinvest juga layak untuk ditradingkan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri gini. Ciri-ciri gini. Saham, kita mau trading saham, tentu kita nggak mau expect tradingnya itu repot, ya nggak? Seperti teman-teman kalau ada yang trading jual beli rumah, jual beli tanah gitu ya, jual beli nih ya, beli rumah, udah beli rumah tua, direnov, dibikin bagus, diisi dalamnya, dijual, ya kan? Udah mau dijual, wah, siapin sertifikat, siapin IMB, apa semuanya itu untuk disiapin gitu kan ya. Lalu siapin materai, ada mungkin sampai butuh 20 materai gitu kan. Lalu siapin apa untuk bayar pajak, BPHTB, bla bla segala macam untuk rumah gue bagus loh, silahkan yuk beli gitu kan ya. Itu proses yang ribet. Di saham nggak kayak gitu. Saya bukan bilang properti itu jelek, bukan. Tapi maksudnya jangan sampai beli saham itu beli saham yang susah dijual di sana. Kalau properti itu beda urusan. Cuman intinya seperti itu, karena kita kan umumnya kan mengenal properti ya, orang tua kita kalau suruh invest di properti gitu kan, om tante kita kalau invest suruh properti, kakek nenek kita kalau invest suruh kita ke properti, emas dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah jadi di saham enggak, kita harus beli saham yang dibelinya gampang, dijual juga gampang. Nah artinya kita harus lihat dari sisi volume. Teman-teman kalau lihat volume itu kan ada bar merah hijau di bawah candlestick harga saham gitu kan ya. Volume itu harus setiap hari ada transaksi, itu nomor 1. Tiap hari harus ada transaksi. Yang kedua, ketinggian volumenya acak. Kadang tinggi banget, kadang rendah banget, kadang tinggi banget, kadang biasa-biasa aja kayak gitu loh. Itu pokoknya random, ngacak. Kita nggak tahu besok akan rame atau besok akan sepi. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau beli franchise gitu ya, teman-teman mau beli franchise nih, franchise-nya apa ya? Kopi gitu ya, franchise kopi atau franchise restoran
Oke, yang kita lihat adalah itu toko ramai banget nggak sih? Itu toko ramai nggak? Banyak yang beli nggak? Banyak yang GoFood nggak? Banyak yang pesan dari GrabFood nggak gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kita beli saham itu yang volumenya itu disengaja rame. Contohnya ya, sebentar, saya mau pin judul dulu ya. Saya mau pin judul dulu, cara ciri-ciri saham yang layak dibeli. Karena ada pertanyaan yang agak menyimpang gitu. Dibeli. Oke, ya. Jadi jangan sampai kita beli franchise yang bro, itu toko tuh rame banget loh. Dia katanya franchise loh. Oh ya, iya lu gila lu sampai ngantri-ngantri gitu kan ya. Sampai ngantri-ngantri. Besok pas dilewat, iya lu gila rame mulu tiap hari rame gitu kan. Datang deh ke franchise-nya gitu. Lalu cek, iya pak ini bagus bla bla segala macam. Yuk kita ajak bapak ibu ke outlet kita yang terdekat. Outlet terdekat adalah yang ramai tadi. Nah kita lihat segala macam, wih ramai banget, yang pesan banyak, yang ngantri banyak dan lain sebagainya. Iseng-iseng setelah pulang mikir-mikir dulu, lalu malam-malam lewat lagi, wih gila malam-malam masih ramai ya di toko ya. Besok iseng-iseng sebelum pergi kantor sengaja dilewatin, wih pagi-pagi udah rame gitu loh. Pas pulang kantor, wih malam-malam masih rame. Cuman hati-hati kalau keramaiannya itu ternyata keramaiannya dibuat-buat. Maksudnya apa? Maksudnya yang ngantri adalah orangnya sendiri. Biar apa? Biar terlihat ramai. Biar terlihat ramai, menarik perhatian orang untuk nanti ujung-ujungnya dibeli. Kan namanya kita sebagai ya orang lah, namanya orang ya. Kalau ngelihat ada toko, restoran rame, pengen nyoba nggak? Pasti pengen nyoba. Saham juga sama. Wah ini kok volumenya tinggi banget ya, rame ya. Wah gila nih tiap hari tuh rame transaksinya segala macam. Pengen nyoba nggak? Pasti pengen nyoba, sama. Nah hati-hati dengan contoh seperti itu. Jadi kalau dia tidak lulus kriteria layak invest, layak beli buat invest, maka harus dicek yang untuk trading. Dia layak nggak untuk di tradingkan? Nah dilihatlah dari likuiditas dulu, gitu. Nah likuiditas, kalau likuiditasnya jelek, likuiditasnya setiap hari nggak ada yang datang gitu ya, atau kalau restoran gitu ya, tiap hari nggak ada yang datang, coffee shop misalnya nggak ada yang datang, sepi, atau tiap hari rame tapi ramenya cuman colok listrik pakai wifi gitu loh. Ya kan, colok listrik pakai wifi, beli satu minuman bisa berjam-jam gitu ya. Itu ujung-ujungnya kayak 7-Eleven di Indonesia gitu kan. 7-Eleven di Indonesia rame, parkir susah, tapi bangkrut. Oke, nah itu dia. Jadi ciri-ciri saham untuk layak beli kalau invest kayak tadi. Lihat dari pertumbuhan penjualannya, lalu marginnya, lalu habis itu labanya, habis itu dari dividen. Kalau sampai di paling bawah dividen, dia selalu konstan bagi dividen dengan stabil, maka dia punya komitmen terhadap seluruh pemegang saham. Kalau enggak, wah, ya yang enggak untuk invest, untuk trading. Nah, untuk trading, teman-teman harus lihat likuiditasnya kayak gimana, volumenya gimana, setiap hari ada yang transaksi enggak, dan ketinggiannya tuh ngacak enggak gitu loh. Sama seperti kalau kita ke bank, contohnya ke BCA, saya sebut merek aja lah ya, karena emiten juga ya, BCA. Orang bilang kan BCA itu kan bank capek antri, walaupun nggak lama gitu loh, ngantri juga nggak lama sekarang gitu kan ya. Tapi teman-teman akan sadar bahwa ramenya BCA itu nggak akan tiap hari ramenya sama. Ada hari-hari yang ramai banget, ada yang hari-hari sepi gitu loh. Misalnya menjelang libur panjang, oh itu ramai banget misalnya. Pas abis gajian misalnya, atau pas kapan gitu. Itu kan ada yang ramai sepi, tapi relatif ramai. Volume saham juga harus sama teman-teman, bahwa setiap hari harus banyak yang datang, tapi intensitas keramaiannya itu gonta-ganti. Jadi istilahnya random. Saya nggak tahu besok akan ramai atau akan sepi gitu loh. Kalau kita udah tahu besok nih volumenya bakal setinggi ini nih, besok volumenya akan setinggi ini nih, pasti sama gitu, artinya kita udah dipermainkan gitu loh, kita dipermainkan.
gitu ya. Nah, jadi itu contoh saham yang bagi kita yang layak untuk dicermati, baik buat invest tadi yang 3 tadi, atau buat trading dari sisi likuiditas. Nanti kita akan ada bagian setelah ini adalah kita akan belajar gimana menganalisa lebih mendalam. Kalau kita mau trading, selain dari volume, kita harus lihat apanya lagi, seperti itu. Apanya lagi? Apakah dari karakter pergerakan harganya, apakah dari konsistensinya, itu akan dilihat lagi. Karena saham akhirnya balik-balik lagi ya. Saham itu ada 2 tipe. Yang 2 tipe itu mirip seperti tipe dalam indikator teknikal. Kita bicara trading, otomatis kita sebagai technical, bukan fundamental di sana. Fundamental untuk tahu company kualitasnya seperti apa, tapi kalau untuk menentukan saya mau beli sekarang boleh atau enggak, nah itu udah bicara technical. Fundamentalnya bagus, oke, mantap, beli sekarang atau enggak, di technical bekerja. Nah, jadi saham itu karakter ada dua garis besar yang mirip seperti indikator tuh ada 2 aliran. Ada indikator yang berbasis tren, dia sangat bagus untuk kita pakai ketika harga saham itu dalam tren naik ataupun tren turun. Dia akan kasih lihat bahwa ini akan turun terus, lu hati-hati. Tapi ada juga indikator yang apa? Ada juga indikator yang dia sangat bagus ketika market itu sideways, konsolidasi. Kita tahu dengan jelas dibeli di berapa, jual berapa, beli berapa, jual berapa. Tapi dia akan tumpul kalau sahamnya uptrend atau downtrend. Gitu. Saham juga sama teman-teman. Ada saham yang bagus untuk kita buy and hold. Ada juga saham yang lebih bagus kita untuk tektok. Jual beli di situ. Jadi ada 2 aliran. Nah, ini akan konteks yang berbeda dari video hari ini, tapi pada dasarnya kalau kita mau mencari saham untuk invest atau untuk trading, maka kita harus lihat balik lagi ciri-ciri saham yang layak untuk dibeli. Yaitu apa? Kalau invest adalah kinerja perusahaannya bagus dan stabil dan mau bagi hasil dividen. Oke, kalau 3 itu nggak terpenuhi, dia artinya buat trading. Buat trading harus lihat lagi volume. Trading saham harus gampang beli, gampang jual. Jangan sampai trading saham gampang beli, susah jual, kayak properti, gitu ya. Jadi saya nggak mendiskreditkan properti ya, cuma kita bicara karakter dari saham yang liquid itu sendiri. Oke, nah di sini udah rame. Ada pertanyaan, kita akan coba cek ya di sini ya. Pertanyaan, wah udah banyak di sini. Saya akan coba cek dulu di sesi pertanyaan, no question yet. Dari lokasiproperty.com, BBRI sideways panjang, apa karena BBRI buyback BBRI? Wih, banyak sekali kata BBRI di sini. BBRI sideways panjang, apakah karena buyback BBRI? Memang karakter BBRI kayak gitu, Pak. Coba lihat dari sejak kapan rally-nya BBRI itu hanya bulan November selama seminggu. Bulan November kemarin ya, selama seminggu. Lalu bulan September selama sebulan. Oke. Dan bulan Februari selama sebulan. Udah sisanya tadi kelihatan ya, seminggu, sebulan. Dari bulan November. Sekarang udah bulan Juni. Lebih banyak konsolidasinya daripada uptrendnya. Jadi memang itu udah karakternya. Gitu loh. Itu udah karakternya. Jadi kita nggak bisa bertanya sideways panjang, kapan uptrend lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karakter dia seperti itu di sana. Jadi sebelum kita beli saham buat trading, ya kita harus ngerti bahwa kondisinya seperti itu. Nah, disitulah kita butuh belajar technical di sana. Lalu kapan dong rally? Saya kan mau invest, kan fundamental bagus. Lah, kalau mau invest, jangan buru-buru harganya naik dong. Kalau bisa selama-lamanya, selama mungkin jangan naik-naik. Kenapa? Tiap hari saya bisa beli itu saham berapa lot. Tiap minggu saya bisa beli itu saham berapa lot. Setiap bulan habis gajian saya bisa beli itu saham berapa lot. Kok bisa setahun jangan naik-naik? Kenapa? Gue pengen setahun gue kumpulin setelah banyak-banyak mungkin. Jangan dong naik buru-buru. Jadi mindset dari investing itu adalah lu jangan cepet-cepet naik sampai gue punya banyak. Gitu.
Oke? Dan ciri dan investing itu cocoknya adalah dollar cost averaging. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Lalu dari Bu Jenny, wah Bu Jenny Emily, ini dia yang ditunggu-tunggu insight dari Pak Guru Rio. Wah, thank you ya Bu ya, udah ikutan ya. Semoga profit trader modulnya kepake banget Bu, karena itu bisa mengakomodasi saham yang untuk konsolidasi dan untuk uptrend ya Bu ya. Lalu habis itu dari Bu Novianti Wibowo yang selalu ditunggu. Thank you Bu. Dari Pak Eka Sektiawan, Pak Rio, kalau ada saham fundamental bagus tapi teknikal jelek, apakah dibeli atau di skip? Lihat lagi balik. Teman-teman kalau bicara fundamental bagus, oke, fundamental bagus, artinya dia layak invest. Tapi lihat dulu nih, bagusnya apa? Kadang bagusnya cuma laba bersih naik terus, tapi nggak bagi dividen. Maka itu fundamentalnya bagus, tapi nggak cocok buat invest. Ada nggak emiten yang untung, tapi nggak pernah bagi dividen? Itu seperti punya bisnis, nggak mau bagi-bagi untung ke orang. Bener? Nggak mau bagi-bagi untung. Kita kongsian sama teman mau bikin bisnis, ya kan? Masa lu doang yang dapat untung, gua nggak dapat? Padahal kita kan nyetor modal. Kita kan punya sahamnya, walaupun cuma 10%, masa nggak pernah dapat untung? Nah, itulah esensi dari dividen, keadilan. Satu lot pun dapat dividen. Nah, kalau nggak bagi dividen, walaupun fundamental bagus, artinya nggak layak invest. Tadi, balik lagi ke tadi ya. Artinya dia udah trading aja di sana. Oke, lalu dari Bu Nur Hayati, untuk Wika gimana kok? Konstruksi yang udah bagus itu ADI. Teman-teman pasti udah cek ADI di rekomendasi kita yang terakhir. ADI itu sangat menarik dan hari ini udah naik lumayan. Wika, PTPP itu memang naik banyak. Cuman secara teknikal yang paling solid itu adalah di ADI. By the way teman-teman, biar teman-teman bisa dapat rekomendasi setiap hari, rekomendasi update, technical, trend dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe ke newsletter Galeri Saham. Untuk teman-teman yang baru ikutan, silakan subscribe di newsletter Galeri Saham. Mungkin teman-teman daripada susah-susah buka website galerisaham.com cari newsletternya, teman-teman hanya ketika IG Live ini berlangsung hari Rabu tanggal 8 Juni sekarang jam 8, ketika teman-teman nonton ini sekarang, teman-teman bisa tulis komen Anda di kolom, teman-teman tinggal tulis email, put your email on comment section di bawah ini, tulis email Anda di kolom komen, nanti tim kami akan compile untuk kita masukkan langsung ke dalam newsletter kita. Nanti per besok setiap jam 8 pagi, setiap hari market, setiap market jam 8 pagi itu akan dapat newsletter rekomendasi saham harian. Atau kalau teman-teman mau, teman-teman bisa subscribe ke subscription kita GS Pro, di mana di GS Pro itu teman-teman akan mendapatkan rekomendasi, watchlist, trading plan, dan indikator tambahan di TradingView, teman-teman. Di TradingView ada namanya RS Modul, itu untuk membantu teman-teman untuk trend following di TradingView. By the way, kalau teman-teman ada yang belum pakai TradingView, teman-teman DM ya, abis IG Live ini berakhir, teman-teman send message ke Instagram kami Galeri Saham, bilang aja, Min mau minta link untuk register TradingView dong. Teman-teman dengan link tersebut, teman-teman bisa daftar TradingView gratis untuk membuka grafik technical saham Indonesia, saham luar negeri, grafik kripto itu juga bisa. Dan dengan link tersebut, teman-teman bisa, kalau teman-teman mengambil paket-paket berbayar, misalnya kalau dari TradingView, misalnya real time data, misalnya adalah multi monitor untuk terlihat lebih keren gitu ya, monitor kita gitu ya, itu teman-teman akan ada special discount di sana. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah pakai TradingView, belum punya akun TradingView, karena nanti akun TradingView itu akan banyak dipakai di kelas-kelasnya Galeri Saham, Systematic Trading Management, Profit Trader, di Fibonacci Trading nanti akan ada di minggu depan gitu ya. Itu teman-teman akan bisa pakai tersebut, dan dengan platform yang sama kita bisa belajar dengan lebih enak. Jadi nanti DM aja setelah IG Live ini, Min minta link TradingView dong, nanti kita akan nanti tim kami akan share. Atau teman-teman yang mau mendapatkan rekomendasi harian, teman-teman tinggal tulis email Anda di kolom komen hanya ketika IG Live ini berlangsung, agar tim kami juga sekalian bisa input data Anda ke
newsletter untuk besok pagi dikirimkan. Wika, jadi kalau Wika gimana? Pertama, ADI lebih solid. Wika juga naik. Nah, Wika ini secara teknikal kenaikan dia akan lebih sehat kalau dia bisa konsolidasi dulu di sana. Karena dia untuk naik ke level sekarang dia tuh istilahnya udah exhausted gitu loh. Udah exhausted, udah capek gitu. Karena belum ada konsolidasi di atas, belum di atas untuk naik, itu ADI. Kalau Wika tuh dari bawah naik, udah keburu capek dulu. Tapi nanti kita lihat, siapa tahu semua sektor konstruksi bagus, kita bisa ikutan. Tapi untuk sementara ini kita lihat ADI. Tapi jangan beli ADI besok pagi-pagi langsung dibeli, itu artinya udah naik banyak gitulah. Kita lihat dulu lah, tunggu dulu dia bisa konsolidasi atau enggak. Oke, lanjut. Dari Pak Liong PC, MLM Pak Rio. MLM. Iya. Itu tadi kalau bicara ini ya yang rame ya, volume rame atau enggak ya. Ya bisa jadi lah, macam-macam lah faktornya Pak ya. Bisa jadi. Lalu dari Pak Frey di ATM. Kalau volume repo bisa ditradingkan nggak Pak Rio? Saham repo bisa aja, saham di repo tetap ada di bursa gitu loh kan, tetap bisa ditradingkan. Tapi jadi kita nggak perlu pusing ini saham repo atau enggak, tapi coba lihat di volume aja. Lihat di volume tadi saya bilang setiap hari ada transaksi, ketinggiannya itu harus random, harus ngacak. Kayak bisnis murni lah. Teman-teman yang pebisnis di sini pasti ngerti dong bahwa toko saya rame, tapi ramenya nggak tiap hari. Kadang ada rame banget, kadang ada sepi banget. Yang usaha gitu kan. Teman-teman yang kerja pun juga profesional juga sama gitu loh, bahwa apa? Teman-teman ke kantin deh. Ke kantin karyawan, ke kantin di mall, ke food court di mall atau ke restoran di mall. Ada resto-resto, ada penjual-penjual yang rame, tapi ramenya nggak tiap hari. Kadang ada, minggu ini tuh sepi. Kenapa ya kantin ini sepi ya? Gitu loh. Habis gajian kenapa kantin karyawan sepi? Food court mall rame. Tapi kalau udah tanggal tua, kenapa kantin karyawan jadi rame? Food court mall sepi. Kelihatan nggak pola seperti itu? Nah, itu kan volume teman-teman, itu volume. Jadi dalam bisnis apapun nggak ada volume yang selalu rapi kayak gitu. Lalu habis itu dari CWNK18, gimana cara mengatasi false pakai fraktal di time frame 30 menit? Nah, balik lagi nih, fraktalnya berapa hari? Pertanyaan nggak komplit. Fraktal berapa hari? Lalu kalau kita menghindari false, technical itu nggak bisa 100%. Technical itu let's say 70%. Jadi sebagus-bagusnya kita analisa, tetap ada ruang 30% untuk nggak terjadi. Gitu ya. Jadi cara menghindari false pakai fraktal time frame 30 menit gimana? 30 menit sebenarnya terlalu pendek loh. Terlalu pendek arti fraktalnya durasi harus dipanjangin. Dan kita harus pastikan trennya itu sesuai dengan tujuan kita. Mau ngebeli atau mau nge-short, mau jual. Oke, lanjut. Lalu dari Sabila Ahmad, pas dividen. Ya, mungkin yang tadi ya yang bicara fundamental bagus ya. Oke, tapi jangan beli saham pas dividen. Turun. Mau invest, jangan beli pas sebelum bagi dividen. Gitu loh. Teman-teman, gini ya. Saya ngomong agak absurd dikit nih. Dividen itu kayak kita kayak kita lagi di toilet. Ada yang keluar kan. Kalau keluarnya 1 kilo, berat kita turun 1 kilo nggak? Sama. Gitu ya. Jadi jangan pas bagi dividen. Oke? Candaan. Lalu dari Yusefrea, malam ko, semoga koko sehat selalu. Thank you ya Pak ya. Sama-sama sehat selalu. Lalu dari Maranata Sianturi, GJTL gimana Min? GJTL ngomong-ngomong udah lama lo nggak denger. GJTL naik, tapi kenaikan dia itu dalam range gini. GJTL adalah tipe saham yang lebih cocok untuk trading buy low sell high, bukan untuk trend following. Jadi kalau teman-teman udah punya, udah naik, mulai cicil jual aja. Kayak gitu. Hingga nanti kalau dia bisa stay bertahan di atas range resisten 700, itu mungkin akan berbeda. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, GJTL tuh lebih cocok untuk swing trading. Untuk swing trading. Dan jangan beli di harga closing hari ini, besok. No. Itu tandanya udah beli di pucuk. Teman-teman, kita nggak pernah suka membeli di pucuk, dan kita sangat nggak ingin teman-teman beli di pucuk.
Karena dengan teman-teman beli di pucuk, teman-teman membeli barang orang yang pengen jualan di harga mahal. Jadi jangan pernah beli di pucuk. Jangan FOMO. Oke, lanjut dari Nidia Surbakti. Kok konstruksi udah mulai jalan gak sih kok? Karena pandemi udah mulai melandai kan? Sebenarnya gak ada hubungan dengan pandemi sih. Karena apalagi pandemi pun konstruksi tetap jalan kok. Coba lihat, pas lagi pandemi, perbaikan pembangunan jembatan, flyover, underpass, tol, jalan nggak? Jalan banget. Jadi nggak ada urusan. Jadi konstruksi tidak ada urusan dengan pandemi karena tetap jalan. Tukang-tukang pekerja itu tetap jalan gitu. Teman-teman lihat deh. Tetap jalan. Jadi ini lebih ke momentum. Nah kita nggak tahu nih, teman-teman bisa nggak cek ada momentum apa. Cuman bagi saya konstruksi ada potensi. Cuman yang paling menarik itu ADI. Saya bilang ADI bukan berarti besok dibeli, karena udah naik gitu. Nanti tunggu konsolidasi dulu. Oke. Lalu dari Pak Liong PC, Tario, cara nabung saham atau invest itu gimana ya? Hanya beli pada saat saham itu turun saja atau rutin setiap bulan? Rutin Pak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah ketemu sahamnya, penjualannya selalu bagus, profit margin tuh dia bisa jaga stabil, penguasa di industrinya gitu ya, laba bersihnya stabil, bisa naik. Teman-teman, usaha itu susah loh. Membuat laba bersih itu stabil tiap tahun bisa naik itu susah. Kalau ada company bisa seperti itu, ceteris paribus lah ya, itu kita perlu cermatin teman-teman. Dan akan tervalidasi kalau dia bagi dividen. Artinya ada cash yang dia pakai buat bagi duit. Kalau nggak bagi dividen, ujung-ujung kita juga bertanya dong, nih untung lu bener nggak untung? Gitu loh. Untung lu ada cashnya nggak? Gitu kan. Kita nggak menguliti fundamental, tapi kita bicara konsep aja dulu. Oke, dan caranya adalah dollar cost averaging Pak Liong. Tiap bulan, misalnya nih ya, tiap tanggal 25 beli, nggak peduli harga berapa. Atau, enggak, tiap bulan tahu-tahu harga udah naik. Oke, kok gitu tiap bulan budgetnya berapa? Misalnya 10 juta, bagi tiap minggu. Setiap minggu 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Gitu. Oh tapi nggak bisa, tanya ini. Misalnya nggak yakin, ya udah tiap hari, asal duitnya ada. Jalanin terus teman-teman. Kenapa? Karena invest saham itu lebih baik prinsipnya kayak kita cicil beli rumah. Harganya gede, nilai gede, kita cicil step by step. Gitu paling ideal. Kecuali kalau lagi market crash kayak 2020, wah itu gadai rumah silakan. Kalau ada yang mau ya. Oke. Istilahnya istilah lump sum investing ketika market crash. Tapi kalau market udah normal kayak sekarang, itu cicil. Naik beli, turun beli, nggak peduli. Oke, lalu dari Johan Asdi, analisa Java. Kita lihat ya Java di sini ya. Java tren jangka pendeknya uptrend. Jadi teman-teman coba perhatiin ya, ada gap tuh. Java tuh ada gap di kisaran 1565. Resist supportnya Java itu ada di pivot level Java tuh 1480 lah. Jadi kalau dia bisa stay di atas 1480 di sekitar itu cenderung akan mengarah ke gap. Cek grafiknya di Trading View teman-teman. Karena nanti program-program galeri saham akan pakai Trading View semua. Jadi teman-teman kalau pakai software yang sama, kita bisa belajar dengan lebih enak. Kalau Anda yang belum pernah pakai Trading View, DM IG kami langsung setelah IG live ini, bilang aja pokoknya minta link Trading View dong gitu ya, minta link Trading View dong, karena dengan link tersebut teman-teman bisa registrasi Trading View dengan gratis, pakai chartingnya dengan gratis. Dan kalau teman-teman mau ambil paket premiumnya yang misalnya real time data atau bisa multi monitor, multi indikator dan lain sebagainya yang lebih banyak lagi, itu ada paket harga spesial dari mereka. Oke. Lalu dari Juan Dacuan, Telkom, Bang Rio. Oke Bang. Wah, Telkom ini kayak udah berat deh. Agak berat. Jadi selama Telkom itu masih di bawah
agak jauh sih, di bawah 4.400 ya, di bawah 4.400. Segala kenaikan hanyalah kenaikan technical rebound. Jadi secara tren belum, jangka pendek jelek, jangka panjangnya agak disimpang jalan. Jadi strategi Telkom lebih ke swing trading jangka pendek aja. Tapi jangan buy and hold untuk Telkom. Oke, lalu dari Pak Taufan Fernandes, GGRP. Ada ya GGRP ya? Saya tahu GGRM. GGRP udah kebanyakan sama, udah bingung juga. Enggak. GGRP ini geraknya kayak ini untuk swing lah, turun di area support beli, naik area resist jual, simple. Kayak gitu. Jadi kalau di antara resist support sampai di sini, yang nggak usah diapa-apain, kenapa? Bisa turun atau bisa naik. Jadi mendingan beli di area support. Karena dia typical swing. Lalu habis itu Pak Denny Permana 23. Baru gabung sektor infrastruktur, gimana nih Bang? Maksudnya apa nih baru gabung? Baru gabung sektor infrastruktur. Baru beli sektor infrastruktur. Ya kalau beli tadi pagi bagus dong. Beli ADI tadi pagi kan bagus. Jadi kalau menurut saya ADI itu buy and hold tipenya. Karena ADI itu kalau rally rapi, naiknya relatif stabil gitu. Lalu yang kedua adalah PTPP sama Wika, biasanya kayak gitu. Lalu dari Pak Mario Tungkir, Antam menurut Pak Rio gimana? Antam ini masih masih gitu-gitulah. Jadi swing trading aja Pak. Ke area previous low, support, spekulatif buy, udah naik dijual. Nggak ada yang spesial di saham ini. Jadi belum ada yang spesial di saham ini. Sebentar, saya coba cek Inco ya. Inco lebih potensial daripada Antam saat ini. Inco, Tins gimana? Tins juga menarik. Antam ya yang underperform kalau menurut saya. Jadi coba dipantau Inco lah. Tins coba lihat 2 hari lagi. Kita lihat apakah dia udah bisa konsolidasi di atas level 1950. Terus ya bagus. Oke. Lalu dari Yusefria, PTBA target berapa? Kita nggak bicara target di sini karena PTBA target berapa? Udah gampang, itu ada gap down tuh, 2 hari gap ke bawah. Itu target kenaikannya. Kalau dia bisa bertahan di atas level 4000. Cek area gap tersebut. Itu potensinya. Oke. Dari Terinila. Antam tadi udah dibahas ya. Dari Pak Surya TJ Koryo, apakah Same untuk sekarang bisa di hold sampai area MA 200? Same MA 200. Kenaikan Same hari ini ketahan MA 200. Jadi kelihatannya dia akan mencoba beberapa kali melewati area MA 200 di 428. Apakah Same bisa di hold sampai MA 200? Kan tadi udah sampai ke MA 200. Maksudnya dijual dong. Ya enggak? Kecuali baru beli ya, tetap bisa sih. Maksudnya tetap bisa selama di atas 400. Lalu dari Beta Garuda Putra, kok market sideways bagus swing atau trend following? Swing. Market sideways. Wait. Gini. Bukan market sideways. Saham sideways. Karena dalam market sideways ada saham yang trend naik. Ada. Oke? Dalam market sideways selalu ada saham yang trendnya naik. Itu tetap harus trend following. Tapi kalau sahamnya sideways, maka kita pakainya swing trading. Swing trading. Oke? Nah, jadi nanti teman-teman cek tuh. Teman-teman perlu cek. Ini sahamnya lagi sideways atau sahamnya lagi mulai uptrend gitu. Nah, kalau kita kadang kira-kira saya mau tahu dong target kenaikan saham ini bisa ke berapa gitu ya. Teman-teman harus kombinasi ini. Hampir lupa. Jadi, kita nanti hari Sabtu besok ya. Ya, Sabtu besok kita ada kelas spesial Profit Trader course gitu ya, Profit Trader course. Ini adalah training technical yang spesialis, dan kali ini Profit Trader course ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung target
target harga naik bisa setinggi apa, level 1 di berapa, level 2 di berapa, 3, 4 di berapa. Kalau dia mau bearish, seperti contohnya saham Arto gitu ya, dia kalau turun, dia bisa turun sampai ke level 1 berapa, level 2, 3, dan level 4 berapa. Itu dengan sistematis dan sangat mudah. Tapi butuh workshop yang intensif. Kita akan adakan di kelas Sabtu besok. Teman-teman cek di IG story kita, akan ada kelas mengenai Fibonacci trading. Teman-teman dengar Fibonacci, jangan berpikir Fibonacci, oh target koreksi berapa. Bukan. Fibonacci itu jauh lebih powerful untuk menghitung target naik berapa. Bahkan sampai sahamnya udah all time high, dia udah level tertinggi. Kita mau tahu ini saham bisa naik sampai level berapa. Itu pakainya Fibonacci. Ada beberapa kombinasinya. Teman-teman, kalau teman-teman mau belajar technical, nanti di kelas Fibonacci trading Sabtu besok, teman-teman mau belajar mencari fase awal sebuah saham bullish, bisa rally banyak, bisa memberikan profit maksimal, kapan momennya. Lalu kalau itu terjadi, target naik 1, 2, 3, 4 itu berapa, gimana ngitungnya, dan cara ngikutin tren naik yang berlangsung itu gimana. Teman-teman ikutan kelas Fibonacci trading. Itu kelas sangat limited, kita hanya membatasi peserta sangat dikit, maksimum itu 15 peserta. Kalau nggak salah tinggal tersisa kurang dari 5 seat gitu ya. Jadi kita nggak mau kelas banyak. Kenapa? Pertama, ini ilmu yang harus dipraktek dengan intens, maka kelas kita nggak bisa banyak. Dan tentu harganya harga premium. Karena apa? Karena ini ilmu yang spesial, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar mengenai price targeting dengan sistematis, mudah, dan applicable, teman-teman bisa pakai ini untuk di saham Indonesia, saham Amerika, cryptocurrency, di forex, di mana-mana. Teman-teman ikutan, nanti cek aja di IG live kita. Dan satu hal, semua peserta kelas Fibonacci trading Sabtu besok, Anda akan mendapatkan bonus di trading view Anda. Jadi di trading view Anda, kita akan aktivasi, itu ada modul khusus buat Anda untuk ngikutin tren. Tren naik selama apapun, itu ada cara ngikutinnya, ada indikatornya. Kita namakan dengan RS modul, Resist Support Modul. Itu teman-teman bisa pakai di trading view Anda gratis selama sebulan ke depan. Untuk apa? Untuk teman-teman maksimalin rally sebuah saham. Jadi kadang saham uptrend kita udah punya, tapi karena kita nggak punya keyakinan, naik dikit dijual. Udah naik dikit dijual, ganti saham lain, ujung-ujungnya kita melongo sendiri gitu loh. Buset, itu saham gue untung 10% dijual, udah naik 100%, gila bego banget gue ya. Suka gitu nggak? Saya suka kayak gitu kadang kalau kejadian seperti itu. Aduh, kesel gitu kan. Nah, dengan teman-teman bisa mempelajari di Fibonacci trading, awal fase bullish seperti apa, cara menghitung target price seperti apa, kalau bener naik dia target keberapa, dan di trading view Anda kita lengkapi dengan RS modul yang tadi, cara ngikutin tren naiknya. Nanti ada indikatornya kita akan munculkan di trading view Anda. Nah, itu akan membantu teman-teman untuk mengikuti pergerakan pasar dengan sangat maksimal. Dan satu kali workshop, teman-teman bisa pakai metode yang sama tersebut selamanya. Karena itu ilmu klasik yang paling fundamentalis dalam technical. Cek ya di IG live kita ya, di IG story kita. Lanjut. Prayudisa, Buka, apa kabarnya? Buka tadinya udah mulai menarik, tapi sekarang sepertinya enggak dulu lah. Jangan disentuh dulu. Belum. Selama dia masih di bawah 320, kelihatannya masih berat. Lalu dari Jenny Jayawirawan, kok tolong sebutkan satu saham aman buat invest 10 tahun ke depan. Trims. Udahlah, siapa sih yang gak makan Indomie? Gitu ya. Yang gak makan Indomie siapa sih? Belinya jangan holdingnya, tapi belinya ICBP-nya. Jangan holdingnya. Siapa gak makan Indomie? Orang lagi kesusahan makannya Indomie. Mahasiswa lagi tanggal tua makannya Indomie gitu loh. Kayak gitu kan.
Kita lagi malam-malam lapar, hujan-hujan, makanya Indomie kuah kan gitu kan. Istilahnya bisnis model adalah ya udah selera bersama gitu kan. Nah, itu bisa diperhatikan. Simpelnya itu. Oke, lanjut. Dari Pak R. Waludi, selamat malam. Salam sehat selalu Pak Rio. Salam sehat selalu juga ya Pak Waludi. Lalu si Manisi, kalau ada saham berfundamental bagus namun volatilitas tinggi, likuiditasnya sedang, apakah layak dibeli Pak? Gini, bener nggak fundamentalnya bagus sesuai dengan tadi kriteria yang saya sampaikan? Revenue-nya stabil, tumbuh ya, bukan stabil rata ya, revenue tumbuh, profit marginnya juga terjaga stabil, artinya kan net profitnya juga naik stabil kan, tumbuh stabil, EPS kan tumbuh stabil kan, seperti itu, dan dia bagi dividen, itu terpenuhi dulu nggak? Karena kalau itu nggak terpenuhi, saya males. Kenapa? Artinya dia nggak bagi dividen, gitu loh. Atau kok nggak dia selalu bagi dividen, dia selalu rutin bagi dividen, tapi labanya naik turun tiap tahun, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah, itu nggak masuk, gitu loh. Dia harus seperti tadi. Kalau ketemu sahamnya benar-benar seperti itu, tapi likuiditasnya sedang, nggak ada masalah, karena komparasinya adalah saham tersebut versus properti. Mending mana kita beli saham tersebut dengan dividen yang stabil, dividen yield misalnya 7% setiap tahun, yieldnya ya 7%, bandingin dengan properti. Teman-teman beli apartemen, teman-teman beli rumah, teman-teman mau sewahin di Jakarta, beli rumah 2 miliar, sewanya paling cuman 50 juta, 50-60 juta lah, 1,5-2% lah dari harga. Beli apartemen, berapa apartemen? Beli apartemen 1 miliar, sewanya mungkin bisa 50 juta, tapi harus keluar apa? Maintenance mungkin, PBB mungkin, fee broker mungkin, dan lain sebagainya kan. Ujung-ujungnya di bawah 5%. Jadi kalau ketemu saham yang nggak terlalu liquid tapi fundamentalnya bener-bener memenuhi 3 tadi, itu lebih bagus daripada invest properti. Maaf ya kalau teman-teman ada yang di properti ya, cuman maksudnya kan saham dan properti kan beda segmen lah ya, jadi ya saya ngomong apa adanya gitu. Oke, lalu apa lagi di sini? Sabila Ahmad, contoh era apa ini? Sebentar, analitik sebentar. Era, kenapa Pak era Pak? Ini ngelanjutin apa ya? Sabila Rahmat kayak tadi nggak ini deh. Coba saya buka era. Apakah ini bicara fundamental? Profiles. Labanya naik, bagus. Oh, era luar biasa bagus. 2017 EPS-nya 23. 2021 EPS-nya 63. Wow, keren banget. 1. Bagi dividen konsisten kan? Enggak. Payout ratio-nya stabil enggak? Enggak. Artinya nggak masuk kriteria itu. Jadi era buat trading aja. Lebih enak ya? Era. Coba kita lihat. Era. Ya, buat trading aja era. Tapi sekarang trennya juga nggak bagus. Lalu dari Pak Raharjo Yarto. Apakah saham-saham cyclical seperti sektor komoditas cocok buat investasi? No. Buat trading trend following, yes. Karena cyclical itu bagus, saham komoditas itu bagus kalau harga komoditas tinggi dan bertahan lama di atas. Bukan yang naik langsung turun. Enggak. Gitu loh. Yang stabil gitu loh. Cuma kita kan nggak bisa tahu dia akan stabil tinggi berapa lama. Sebagus-bagusnya manajemennya, company-nya, kalau harga komoditas tiba-tiba anjlok, ancur-ancuran, bangkrut juga kan, repot juga gitu. Jadi jangan cari yang cyclical. Investasi itu harus cari yang non-cyclical. Tapi kalau mau momentum trading, mau trend following, silakan pakai yang cyclical, nggak ada masalah. Jadi balik lagi, tadi bicara fundamental, syaratnya apa? Penjualan stabil naik, laba bersih stabil naik. Komoditas kayak gitu nggak? Enggak, baru 2 tahun ini aja stabil naik. 5 tahun, 7 tahun terakhir nggak stabil, loncat-loncat. Artinya nggak masuk ke kriteria invest, masuklah ke trading. Itu ciri-cirinya. Oke, lalu dari Pak Johan Asdi. Ini waktunya gimana? Oke. Kok analisa BBCA? Well,
BBCA. Gini teman-teman, sekarang ada era bank digital. Wah, kesannya menjanjikan banget gitu kan ya. Dan orang banyak bilang, wah bank konvensional bakal tergerus nih, orang akan pindah ke bank digital yang bunganya lebih tinggi, yang lebih simple, mungkin kadang tanpa biaya administrasi dan lain sebagainya. Oke, sebagus apa bank digital akan terjadi, kita kan masih belum tahu kan, masih abu-abu kan. Jadi BCA kan salah satu bank besar yang punya bank konvensional dan bank digital. Why to worry di sana? Ya kan? Dia bank konvensionalnya jago, bagus. Bank digitalnya, well, semua bank digital masih abu-abu nih, ya kan? Tapi bicara BCA-nya, di mana kan bank digital terkonsolidasi dong ke laporan keuangan BCA kan? Harusnya ya, kita perlu cek lagi tuh ya. Maka why to worry gitu loh? Tinggal cek. Kalau bagi saya sih dari dividen yield. Nah, masalah itu di dividen yield BCA itu yang agak rendah, sekitar 1,5%. Jadi itu yang bikin mikir-mikir juga, gitu. Tapi secara kualitas, why to worry gitu loh. Dan bisnis uang adalah bisnis yang gak pernah mati, bisnis paling tua di dunia selain yang satu itu, gitu ya. Lalu dari Ria Tamatamba, Pak Rio, kalau mau buat chart saham itu pakai aplikasi tertentu kah? Kalau iya, aplikasi apa? Nah, ini dia. Kita pakainya TradingView, teman-teman. Kita pakai TradingView. Jadi, teman-teman, Bu Ria, abis IG Live ini, DM langsung, send message langsung ke tim, ke IG kami. Nanti tim kami akan bantu untuk ngebales. Bilang aja, minta link untuk TradingView dong. Jadi, pakai link kita ya. Pakai link dari kita biar yang seperti tadi sampaikan, bisa registrasi gratis, dan kalau teman-teman mau upgrade ke paket-paket tertentu ada paket, ada special rate-nya lah gitu loh dari mereka. Lalu M. Aris Ardianto, Harum hari ini layak beli? Harum apa layak beli, invest atau trading? Karena hari ini ARB. Pak, lihat dong Pak, Harum tuh udah naik berapa banyak? Dari 270, ini setelah stock split ya, 270, sekarang udah 2000, dari 200 ke 2000. Dan lihat laba bersihnya Harum itu apakah labanya stabil naik 0,03, 0,02, 0,01, 0,04, 0,05, 0,1. Yes, labanya naik. Bagi dividen belum, dia masih dalam proses pembentukan bisnis barunya kan. Jadi kalau bagi saya labanya udah naik, tapi harganya dari 200 udah di 2000 kok. Kalau bagi saya itu bukan untuk invest, tapi untuk trading. Jadi ya pantau aja Harum di area support Pak, di level 2100. Tapi bukan untuk invest, buat swing trading aja. Oke, lalu dari Bu Shimanisi, kalau ada saham berfundamental bagus namun volatilitas tinggi, oh ini udah pertanyaan udah tadi ya, udah ditanyain. Oke, yang tulis email, jangan lupa teman-teman ya, tulis email Anda di kolom komen kalau Anda ingin kami masukkan ke dalam free newsletter setiap hari jam 8 pagi. Anda akan mendapatkan newsletter untuk trading idea. Dan trading idea berdasarkan trend following. Oke, lanjut. Dari Desaku Bendungan, terima kasih Pak Rio. Wow, ada apa ini? Terima kasih Pak Rio, sejak ikut galeri saham saya sering dapat cuan gede 40% sampai 100%. Wow, mantap. Salam dari BMI Korea Selatan. Pak, really happy to hear that Pak. Itu kepuasan tersendiri Pak kalau kita bisa melihat teman-teman sukses, termasuk dari Pak Desaku. Wow, 40 sampai 100%. Oke, teman-teman, jangan lupa tulis email Anda di kolom komen untuk mendapatkan newsletter. Itu yang pertama. Kedua, nanti di program Galeri Saham kita akan banyak pakai TradingView. Free webinar kita akan pakai TradingView juga. Anda pastikan punya TradingView biar kita bisa belajar bareng-bareng. Pakai link dari kami. Nanti DM langsung ke Galeri Saham. Minta link TradingView gratis dong, gitu kan. Nanti tim kami akan bantu untuk nge-reply Anda. Semoga malam ini masih ada yang standby gitu ya. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar teknikal secara komplit, bisa mencari saham, menganalisa saham di awal fase bullish
ataupun di awal fase bearish, itu bisa. Dan bisa menghitung target-target kenaikannya dan target-target penurunannya tanpa perlu tanya-tanya lagi ke orang-orang, tanpa perlu pakai valuasi fundamental dan sebagainya, karena ini proven gitu. Maksudnya udah dipakai lama banget seperti ini. Dan teman-teman diberikan tools khusus di dalam TradingView Anda. Anda daftar TradingView gratis, kita berikan tools khusus selama sebulan ke depan berupa indikator untuk trend following, RS modul, resist support, level beli di mana, level jual di mana. Pastikan teman-teman ikut kelas besok Fibonacci trading, cek di IG story kita jadwalnya, tanggalnya, dan itu kelas kecil. Kalau nggak salah tersisa kurang dari 5 kursi aja. Karena kita akan full praktek di sana, full praktek. Oke, lanjut. Masih ada waktu? Yes. Lalu BGTG, view-nya gimana Om? Dari Januar Jong. BGTG. Belum, masih berat. Senaik-naiknya dia mungkin arahnya ke 160-an Pak. Cuma secara tren dia masih negatif. Belum oke ya. ASII dari siapa nih? Lokaposa. ASI masih uptrend. ASI masih uptrend dan dia udah di atas level psikologis 7.000. Jadi kalau dia bisa stay di atas 7.000, ini cukup menarik nih. Ini karena dia bisa mungkin arahnya ke 8.250. Nanti teman-teman bisa pelajari ASI di kelas Fibonacci Trading Sabtu. Ingat ya, Fibonacci Trading bukan untuk dipakai nyari harga saham yang naik, koreksi ke berapa. Oh come on, itu gampang banget. Pakai aja moving average. Fibonacci Trading lebih keren dari sekedar itu di sana. Tapi kita nggak mau belak-belakan di sana. Kenapa? Itu kadang rahasia. Gitu ya. Itu rahasia. Maksudnya itu kalangan terbatas saja lah yang pakai. Magical. Oke, lalu habis itu Breeze dari Pak HRT tadi. Breeze buat nabung saham bagus nggak? Udah mulai bagi dividen nih. Coba ya saya lihat ya dividennya berapa banyak. Breeze bagi dividen. Berapa ya? Dividen Breeze ya? Dividen Breeze 2022. Dia mau bagi Kumdet Breeze besok. 2 days ago. Di level berapa? 18 per saham. Harganya berapa? 1460. Coba teman-teman bagi 18 bagi 1460. Oh, 1% doang ya. Enggak, belum, masih kemahalan. Sebentar ya, saya coba cek teknikalnya dulu. Benar nggak? 18 bagi 1460. 18 bagi 1460. Selama kita yakin EPS-nya tumbuh terus, Pak. Selama kita yakin EPS-nya tumbuh terus. Ini kan sekarang dari 25 ke 74, lalu ekspektasi di 2022 kan di 96 ya. Kalau itu bisa tumbuh terus dan payout ratio dari dividennya itu makin lama makin gede. Payout ratio berapa sih sini? Dividennya 25% dari laba bersih. Biasanya kalau BUMN itu bisa 50%, oke? Jadi kalau bisa mengarah ke sana, maka secara teknikal harga Breeze udah rendah banget. Maka boleh dipertimbangkan untuk nabung saham Breeze. Syaratnya tadi ya, dia memang bisa menjaga EPS terus tumbuh dan dividen payout ratio dinaikin ke 50% seperti BUMN pada umumnya. Maka itu bisa dijadiin pertimbangan. Oke, teman-teman, itu aja. Ternyata nggak kerasa udah 1 jam. Jadi balik lagi, ingat selalu ciri-ciri saham yang layak dibeli. Teman-teman harus tahu dulu mau investasi jangka panjang atau mau trading. Saham yang layak invest adalah saham yang EPS-nya bisa stabil naik, selalu bagi dividen rutin dengan payout ratio yang stabil. Kalau itu nggak terpenuhi, itu untuk trading. Dan untuk trading, pastikan kita trading saham yang liquid, yang setiap hari ada transaksi, ketinggiannya ngacak. Jangan yang sepi atau jangan yang terlalu rapi di sana. Nanti next IG Live kita akan bahas mengenai hal-hal lain lanjutan dari topik hari ini. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Semoga besok teman-teman sudah punya trading idea baru
dan semakin sukses di pasar modal. Makasih.